rutin beliau pelaku atau istilahnya apa ya, praktisi body shaming, bukan. Tapi kan gini, bentar ya kita potong. Kadang-kadang pasangan kita justru seneng yang agak gemoy-gemoy gitu, megang perut. Itu sebenarnya alasan bagi orang yang sudah menyerah. Itu sudah menyerah itu, makanya dia bilang soal yang gemoy-gemoy itu udah menyerah sebenarnya. Ada beberapa yang saya lihat pasien-pasien itu yang datang itu dengan penyakit-penyakit yang kayak gangguan jantung, kencing manis dan sebagainya. Itu dampak kalau memang kita nggak begitu rajin bergerak atau kita biarkan tubuh kita mager itu memang larinya akan ke sana, akan berdampak pada penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Kemudian juga aktivitasnya nggak cuma olahraga saja, tapi sesekali kita ada dokter yang datang kemudian ngasih penyuluhan kesehatan. Kemudian membiasakan makanan sehat, akhirnya kita siapkan buah-buahan. Secara internal, secara kelompok yang kita buat, kita membuat program rutin ya. Ada pemeriksaan kesehatan gratis. Kita juga ngasih motivasi gini, anak remaja itu, anak-anak masih remaja. Terus saya bilang salah satu yang bikin kita tinggi badannya olahraga. Kamu gak akan bisa tinggi kalau olahraga. Kita jelaskan olahraga itu bikin muka lebih halus, olahraga itu bikin kita lebih cepat tinggi badannya gitu. Akhirnya dia betul-betul kan ke fisik. Makanya Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Semua teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sabik di podcast Berani Berbuat, podcast yang kita akan mendatangkan makhluk-makhluk. Koreksi, bukan makhluk, maksudnya penampakan, insan-insan, bahasa kerennya, insan-insan yang inspiratif, kemudian banyak berbuat ya sedikit berbuat juga enggak apa-apa, karena memang secara filosofis ya, berani berbuat itu kan melakukan sesuatu gitu. Jadi slogan kita berani berbuat pasti tetap berdampak dan bermanfaat. Nah, hari ini kita hadirkan sesosok makhluk yang sebetulnya kalau saya ketemu dia itu saya seperti menjadi tersangka gitu karena menyangkut bentuk tubuh, berat badan dan seterusnya. Nah, hari ini hadir namanya Kang Yayat, nama lengkapnya Suyatno, Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi ndak main-main gitu. Kalau gelar akademisnya MKM, kalau kesehariannya selain ngurusin darah gitu ya, tapi juga rutin beliau pelaku atau istilahnya apa ya, praktisi body shaming, bukan body shaming, praktisi membentuk body, workout. Ya, workout itu work itu kerja, out itu keluar, jadi resign. Nah, di sini ada Kang Yayat. Assalamualaikum Kang Yayat. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Sabik? Alhamdulillah sehat. Harusnya saya yang nanya apa kabarnya. Iya, kalau saling menanyakan kita kabarnya kan baik. Jauh ini. Jadi ini seri keempat podcast Berani Berbuat. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol tentang aktivitas workout apa saja, kira-kira begitu kan. Kemudian apa manfaatnya untuk tubuh kita, bagaimana membentuk tubuh kita gitu ya. Jadi kan macam-macam nih, dari atas kepala, ujung rambut sampai ujung kaki pasti harus ada proses untuk maintenance atau apa sih sebutannya ya, diberikan porsi yang baik sehingga kemudian bentuknya normal, bentuknya bagus gitu ya, kemudian proporsional kira-kira begitu. Nah, silakan, ini Mas Yayat, pria tahu ya, ganteng, maco, six pack. Kalau saya ini enggak six pack belum. Three pack 1 2 3. Ngaku dulu sebelum dituduh. Sebelum dibully. Kira-kira begitu. Nah, beliau juga bergerak tadi di workout. Ada komunitasnya namanya Lampung Workout Community. Komunitas workout Lampung. Ya, setiap pekan beliau mengadakan
ngumpulin banyak orang, kemudian sudah banyak memberikan manfaat gitu ya bagi laki-laki seperti Gatot Kaca, otot besi, Tulang kawat balung besi. Gatot Kaca itu otot kawat balung besi. Iya. Nanti kita dengarkan. Nah, apalagi Toto Rentang Kertoraharjo, Tuturianda ini dan seterusnya. Nah, Kang Yayat itu seperti aktivitasnya. Nah, mungkin silakan Kang Yayat cerita sebetulnya workout itu yang pas itu gimana gitu kan. Kemudian apa manfaatnya untuk kita, mungkin orang yang punya kelebihan berat badan dan seterusnya. Monggo Kang Yayat. Oke, terima kasih Kang Sabik dan Mas Sabik aja panggilannya. Hah? Mas Sabik. Mas Sabik, ya kalau Kang saya ya Kang Yayat. Mas Sabik dan teman-teman pemirsa Wawai Media, Wawai TV. Ya, mungkin kita mengingat dari awal ya, apa sih workout itu sebenarnya? Jadi kalau memang workout itu, kalau secara bahasa itu sebenarnya maknanya adalah aktivitas fisik atau kegiatan fisik. Tapi kalau ini kan dilakukan secara reguler, kemudian terarah, terukur gitu. Itu ada workout. durasinya, kemudian dia harus rutin ya? Rutin, kemudian ada durasinya, kemudian ada porsinya, bebannya dan sebagainya. Nah, kemudian itu rangkaian-rangkaian berapa kegerakan sebenarnya. Ada gerakan-gerakan, kemudian dirangkai menjadi satu kegiatan satu aktivitas fisik sehingga terjadilah kegiatan olahraga yang disebut dengan workout. Kemudian manfaatnya kan pasti banyak. Pertama yang paling utama itu adalah bagaimana kardiovaskular itu stabil, otot jantung stabil. Ya, termasuk bagaimana mampu mempertahankan kebugaran kita. Kebugaran juga untuk ketahanan otot, juga untuk flexibility. Jadi kayak untuk bagaimana kita menjadi lebih lentur, lebih fleksibel lagi untuk semua aktivitas. Sehingga memang dipastikan bahwasanya workout itu ketika dilakukan secara rutin itu berdampak besar kepada tubuh kita. Kalau tubuh kita jadi bagus, kemudian berat badannya ideal, itu bonus saja sebenarnya. Tapi kan gini, bentar ya kita potong. Kadang-kadang pasangan kita justru seneng yang agak gemoy-gemoy gitu, megang perut. Itu sebenarnya alasan bagi orang yang sudah menyerah. Itu sudah menyerah itu, makanya dibilang yang gemoy-gemoy itu sudah menyerah sebenarnya. Mungkin kalau dari hati yang paling dalam itu pasangan kita nggak mau lihat suaminya yang letoy kemudian gendut, susah kata dia. Ya itu seperti itu gambarannya. Nah jadi Kang Yayat ini kan juga selain workout dulu ini beliau juga jualan cireng. Nah, maksudnya ini saya mau agak gelitik. Jangan-jangan jualan cireng itu juga sambil workout itu sambil promosi gitu. Maksudnya kenapa? Jadi ini siasat ini Kang Yayat. Jadi ketika jualan cireng kan cireng identik dengan makanan karbo, kemudian menambah kalori dan seterusnya. Kemudian sambil jualan cireng sambil ngajak workout. Jadi ada penyeimbangnya. Gitu. Jangan-jangan siasatnya begitu nih Kang Yayat itu. Kalau cireng itu sebenarnya karbonya nggak banyak, karena cireng itu cuma sedikit karbonya. Masih makan 2 bungkus banyak juga. Itu kemaruk. Nah, Kang, kira-kira gimana ya Kang Yayat ya? Misalnya kita ini mungkin sudah lama jeda nih kan. Ndak aktivitas kan. Workout kan macam-macam kan? Iya. Tidak sekedar ada sit up, macam-macam ada bungee jumping apalah gitu ya. Iya. Jumping jack. Ada plank, jumping jam. Plank. Nah, kadang kan ada yang waktu jeda lama gitu ya. Nah, kemudian ada rasanya arahan-arahan kira-kira gimana sih supaya kemudian kita ini jadi semangat lagi gitu untuk melakukan workout gitu. Ya. Kalau sebenarnya mungkin kalau dari awal ya, saya pribadi itu kenapa jadi workout ya. Pengalaman aja karena saya kerja di rumah sakit pertama gitu. Jadi ada beberapa yang saya lihat pasien-pasien itu yang datang itu dengan penyakit-penyakit yang kayak gangguan jantung, kayak kencing manis dan sebagainya. Dan ternyata itu dampak kalau memang kita nggak begitu rajin bergerak atau kita biarkan tubuh kita mager itu memang larinya akan ke sana, akan berdampak pada penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif ya, penyakitnya seperti itu yang bisa digantikan, dirubah dengan olahraga. Kemudian saya melihat tubuh kita sendiri alokasi ya secara udah dinamis ini, harusnya memang bergerak karena bergerak gitu.
ketika kita tidak lakukan, tidak manfaatkan untuk bergerak, tentu berdampak pada sesuatu yang buruk, ya kan? Namanya dikasih kesempatan bergerak, kita nggak bergerak pasti buruk. Nah, saya berpikir bahwasanya mereka-mereka yang akhirnya harus menginap di rumah sakit itu membutuhkan kos lebih mahal, lebih banyak, baik waktunya, baik pendanaan dan sebagainya. Dari situ saya berpikir bagaimana supaya nggak sampai ke sana gitu kan. Ternyata dari semua kegiatan kita, baik makanan dan sebagainya, itu olahraga itu menyumbang paling besar mempengaruhi kesehatan. Olahraga. Bahkan kalau saya lihat kemarin saya baca beberapa di luar negeri itu ada yang memulai olahraga tuh di umur 50 tahun. Memulai olahraga? 50 tahun tapi betul dia stabil bagus. Dan kalau kita lihat atlet-atlet yang dia konsisten olahraga dari dia atlet sampai dia tua, umurnya lebih panjang. Dan jarang sekali dia masuk ke rumah sakit. Jadi itu saya berpikir saya harus memotivasi bahwasanya kalau mau sehat ya harus olahraga, nggak ada pilihan. Olahraga itu jalan satu-satunya supaya tetap sehat. Di luar di samping makanan ya, tapi olahraga paling utama. Ya. Nah, kaitannya dengan itu kan Kang Yayat aktif di ini ya, mungkin membentuk semacam komunitas workout di Lampung. Apa saja sih aktivitasnya selama ini dan selama ini gimana antusiasme peserta yang masuk dalam komunitas itu? Iya. Kalau pertama latar belakang dulu ya, mungkin saya kalau awalnya kenapa sih buat di situ gitu ya. Pertama memang saya paham dengan kondisi kesehatan, kemudian punya skill juga, punya sedikit kemampuan untuk jadi instruktur. Akhirnya dengan modal saya beli sound system, kemudian naruh di situ kayak ngamen gitu lah ya, naruh tempat. Kemudian saya ingin masyarakat tuh sehat, karena namanya pengabdian masyarakat. Kemudian saya kerja di pelayanan masyarakat di puskesmas, ya mau nggak mau tugasnya menyehatkan masyarakat di situ. Pada akhirnya bagaimana mereka bisa sehat, kemudian bisa fun. Karena olahraga itu sebenarnya sesuatu yang bikin kita happy. Apalagi yang workout ya kan, ketemu banyak orang dan sebagainya. Dan itu juga bisa memotivasi orang yang malas kemudian jadi senang olahraga karena ketemu banyak orang. Kemudian saya, dari situlah akhirnya saya membuat komunitas. Ada beberapa anak muda yang memang dia concern di bidang kesehatan olahraga. Saya ajak bareng, kemudian kita coba kayak ngamen di situ. Kemudian di Unila itu kebetulan Unila itu aktivitasnya banyak, di situ ada olahraga, ada yang cuma wisata doang gitu. Pada akhirnya begitu saya naruh sound, mereka sudah mulai ngumpul. Lama-lama rutin. Ada beberapa ibu-ibu yang dia paham olahraga, dia bisa olahraga, jadi instruktur dia naik ke atas panggung jadi instruktur. Jadi nggak saya melulu yang gerak di atas. Jadi semua itu yang memang punya talent, punya bakat jadi instruktur naik ke atas panggung gitu. Jadi alhamdulillah antusias banyak. Akhirnya ada aktivitas yang kita rutin setiap minggu. Kemudian juga aktivitasnya nggak cuma olahraga saja, tapi sekali kita ada dokter yang datang kemudian ngasih kunjungan kesehatan. Kemudian membiasakan makanan sehat. Akhirnya kita siapkan buah-buahan. Buah-buahan. Kemudian ada grup duren. Iya, duren boleh aja sebenarnya. Tapi kan mahal. Itu bikin mabok. Duren 50 biji. Iya, 50 biji. Ya. Relatif kurang sehat kalau durian, kenapa? Karena banyak gasnya ya. Yang kita akan kita tekankan bagaimana mereka itu nggak hanya dari sisi fisik olahraganya, tapi bagaimana juga asupannya juga tetap yang bergizi dan sehat, intinya gitu, intinya sehat. Sehingga salah satu contohnya ya kita selalu, kalau saya sesekali memberikan daftar menu yang sehat yang bisa dimakan sepanjang hari. Ada sarapan harus ini, kalorinya sekian gitu. Jadi ada menu plus kalorinya. Nah itu bisa di grupnya WA, ada grup WA Workout itu mereka bisa lihat, oh ya menunya ini supaya dapat kalori seperti ini gitu. Selain itu juga kita menyediakan sekali sebulan itu kadang-kadang kita siapkan tuh sarapan pagi yang sehat kayak buah-buahan dan sebagainya gitu. Jadi aktivitas nggak monoton dari workout aja. Sejak kapan sih Kang Yayat ini menggeluti workout ini? Apa memang dari masa bujangnya gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau bujang itu memang saya hobi ya dulu ya. Saya pernah buka tempat gym juga dulu. Saya punya usaha gym dulu zaman bujang. Oh iya. Gym di mana? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung dulu namanya Planet Aerobic Center. Saya buka sekitar sampai 4 tahun lah. 4 tahunan ada gitu. Dari tahun 2000 sampai 2005 saya buka, hampir 5 tahun. Saya buka itu, kemudian saya belajar jadi instruktur, akhirnya ya punya usaha itu, walaupun akhirnya saya selesaikan karena dengan alasan banyak faktor yang saya punya alasan untuk berhenti di situ. Harus saya tinggalkan. Kemudian memang karena masih punya kemampuan untuk jadi instruktur ya kita coba lagi untuk ke masyarakat lebih bermanfaat lah gitu. Lebih bermanfaat di situ. Nah, jadi idealnya sebetulnya kita ini kalau mau workout ya, kan tadi kan workout kan banyak tuh jenisnya kan. Iya.
enaknya di mana sih, di rumah, di lapangan atau di gym gitu? Iya. Tergantung ini ya, sebenarnya semuanya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Memang kalau di rumah tuh suka males. Karena sendirian, gak ada temennya kan gitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kita jadi semangat itu kadang-kadang teman kita juga, teman kemudian orang banyak. Kalau saya melihat kondisi di lapangan itu yang paling saya lihat itu di lapangan yang paling di lapangan terbuka yang paling berminat pertama gratis lah di situ. Kalau di tempat gym kan dia bayar. Kemudian banyak orang yang berbagai karakter, kemudian mereka saling kenal, cerita, akhirnya kan menambah persahabatan. Awal-awal nonton, lama-lama kok jadi asik, ada temennya, jadi gabung gitu. Ini gabung keterusan, jadi ketagihan gitu. Iya, asli. Ya. Tapi udah workout belum ngomong. Ya workout sendiri lah di rumah ya. Serius? Ya sit up ya 10 gitu-gitu. Buktinya ada ya, hasilnya ya, outputnya ya. Outputnya jadi makan jadi lebih lahap. Oke. Nah, misalnya ya, kalau kita kemudian ya tentu pengen semangat gitu kan. Kalau misalnya kita melakukan aktivitas workout sendiri, kira-kira ada nggak sih tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu? Iya. Sebenarnya kalau untuk pemula kan sebenarnya kalau kita workout olahraga itu melihat kondisi tubuh kita, ya kan? Ya. Ada orang yang posisinya normal, berat badannya ideal. Ada yang overweight sampai obesitas, ada juga yang kurus misalkan. Obesitas. Nah, itu dia. Mendengar ini tutup. Jadi olahraga itu pasti berbeda tuh, workoutnya juga berbeda, ya kan? Kalau dia posisi normal, misalnya kayak kalau saya alhamdulillah ideal, itu memang cenderungnya saya kasih untuk yang pertama yang ada pembakarannya, tapi juga ada pembentukannya. Jadi kayak model sit up itu kan pembentukan otot massa perut, kemudian push up itu untuk bicep dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau dia yang kurus, kalau badannya kurus, memang sebaiknya memang dia melakukan workout atau aktivitas fisik itu yang kaitannya dengan massa otot supaya membesarkan massa otot, supaya lebih gemuk tuh, lebih gemuk. Gak gemuk sih ke ideal. Maksudnya larinya. Gimana sih massa otot tuh kita jadi berisi gitu kelihatannya? Iya, berisi. Berat badan kan jadi naik nanti. Oke. Jadi berisi. Jadi kalau ya massa otot itu misalnya kayak angkat dumbbell, bench press, itu kan massa otot tuh dada. Nah, itu massa otot memang betul-betul fokus ke satu titik. Biar apa? Biar kata orang gino-gino gitu. Itu dampaknya kan membesarkan massa otot, berarti kan ototnya dibuat besar kan. Biasanya kalau sudah seperti itu makanya jadi banyak. Jadi gemuk. Tapi kalau orang yang dengan kondisi badannya udah over, sebaiknya jangan yang massa otot dulu. Kalau dia massa otot dia makan terus bawahnya. Jadi makin gede. Nah, kalau yang badannya overweight atau obesitas, sebaiknya olahraganya memang ke pembakaran dulu. Ke pembakaran. Gitu, Tin. Ya, pembakaran ya. Jangan langsung fitness. Bakar dulu, Tin. Dibakar dulu. Sehingga nanti imbang. Sama juga ini sebenarnya sama intensitasnya. Jadi kalau dia gemuk itu memang agak berbeda sama yang normal ya. Termasuk speednya, termasuk bebannya gitu. Karena kalau yang gemuk itu kan ada jantung yang harus dijaga juga gitu. Kalau gemuk itu lebih berat ya untuk aktivitas fisik yang lebih tinggi intensitasnya gitu. Makanya harus yang slow, rendah atau sedang gitu. Nah, makanya misalnya kan misalnya saya gitu ya. di kondisi sekarang kalau saya kan berapa ya, sebelum pas puasa itu turun jadi 80, sekarang kayaknya nambah lagi 2-3 kilo. Nah, misalnya surplus ya. Puasanya turun sedikit, surplus. Kemarin ini kan sudah bulan Syawal. Nah, harusnya dimulai dari mana dulu, misalnya kalau teknisnya ya, apa push up dulu, apa sit up dulu, atau jogging dulu, atau gimana sih? Iya. Kalau badannya sudah over, sebaiknya jangan push up dulu atau sit up dulu, ke jogging dulu, lompat, jumping jack gitu kan. Karena itu bakar betul tuh, bakar dulu, lompat-lompat. Kemudian intinya kalau yang itu kan kalau dia sit up, push up itu kan memang langsung ke otot dia. Sebaiknya ke yang model-model dibakar betul, yang kayak aerobik itu salah satu yang membakar sebenarnya, aerobik itu. Terus seluruh badan itu dibakar, total dibakar. Kalau dia sit up kan dia memang ke satu titik dia, ke tangan atau ke dada gitu kan. Jadi kalau untuk yang ideal atau yang kurus nggak apa-apa, tapi kalau yang sudah gemuk itu sebaiknya lebih baik ke yang model kayak lari, kayak jogging itu lebih baik gitu, lebih baik. Oke. Nah, terus kan kadang-kadang juga kan berpikir nih kan, mungkin saya atau teman-teman yang kemudian ya pengen coba memulai lah gitu ya workout itu, apapun aktivitasnya yang penting gerak kan gitu, kemudian menyehatkan. Nah, kan ada kekhawatiran cedera tuh. Iya. Dan ya pasti kan tiba-tiba memar, kemudian ada yang terkilir gitu-gitu. Nah, kira-kira bagaimana gimana sih supaya kemudian bisa mengantisipasi gitu? Iya.
Dampak workout itu memang kalau fisik itu baru mulai ya, mulai pasti endingnya nggak baik-baik saja. Ya. Pasti ada rasa Nggak baik-baik pegel, rasa nggak nyaman gitu pasti ada karena namanya Apa- otot yang tidak pernah digerakkan kemudian digerakkan. Jarum Mesin, gitu, jarum semua itu. Antisipasinya pertama warming up-nya harus benar, pemanasan ya, pemanasan benar, kemudian gerak. Nah yang suka salah urut adalah ketika gerakannya nggak maksimal. Jadi kalau memang gerakan maksimal, kalau ada gerakan dimaksimalkan. Jadi ada kadang orang itu kalau gerak itu kayak males-malesan ya, itu dampaknya malah nggak baik. Kadang ototnya itu sampai salah otot, misalkan harus seperti ini dimaksimalkan, cuman seperti jadi akhirnya nggak pas posisinya. Jadi kayak saraf kecepit dan sebagainya karena memang tidak maksimal digerakkan. Makanya dari pertama kalau dia siap di warming up dulu pemanasan, setiap gerakan tuh power itu dimaksimalkan sehingga nanti dampak-dampak resiko-resiko yang potensi cedera itu lebih bisa diminimalisir gitu. Oke. Oh, jadi warming up-nya ya dipastiin efektif gitu ya. Menyesuaikan juga ya, misalnya kayak main di kayak untuk paha nih. Kita mau main di paha ya berarti fokusnya di kaki gitu. Banyak warna di kaki, ngotot-otot kaki. Kalau buat daerah dada ya nanti di dada kayak misalkan harus stretching segala macam. Intinya daerah yang mau kita fokuskan itu dimaksimalkan dalam warming up sehingga nanti tidak fatal dia gitu dampaknya. Apalagi kalau yang gym itu yang pakai beban itu memang betul-betul yang beresiko. Jadi misalnya kita workout kemudian kita menggunakan gym, mau tidak mau harus ada pendampingan. Pendampingan kalau nge-gym pendampingan. Kita nggak bisa semau-mau pakai alat apa aja gitu. Jangan, nggak bisa. Itu kan ada strukturnya. Kemudian biasanya kalau yang sudah beberapa kali dia sudah punya target nih. Jadi kalau nge-gym itu sebenarnya gini, dia punya target. Dia mau ngapain tuh? Sampai sana kan. Apa pengen yang diharapin gitu. Saya mau dada saya, mau pahanya di gitu-gitu lah Apa ya. kepala besar atau besar mau kepala gede, besar besar kepala. kepala. Besar kepala itu artinya apa ya? Kalau itu mah sombong-sombong aja itu mah. Besar kepala. Jadi gitu. Jadi biasanya kalau di gym itu dari awal tuh sudah dikondisikan dia. Ya. Mau main apa? Diarahkan. Ini gerakannya ini nanti repetisi sekian kali, lari ke sini gitu. Tapi nanti nggak setiap saat dibimbing. Tapi memang biasanya paling enak tuh ada partner. Partner. Pertama karena kita kadang-kadang kalau angkat beban itu juga nggak nyampe tuh. Misalkan jatuhnya 10 kali baru 8 menges kan. Nggak ada orang, kita bingung mau naruh di itunya kan ke dada gitu. Makanya kalau teman kan bisa ngebantuin gitu. Bagusnya ada teman bagusnya. Jadi memang masing-masing ya ada kelebihan gitu kan. Kalau kita workout di rumah ya kadang-kadang karena nggak ada teman menjadi agak malas-malasan. Iya. Kalau ke gym di samping harus biaya juga harus ada teman juga gitu. Ya. Nah, kemudian balik lagi nih soal LWC Lampung Workout Community, komunitas Lampung Workout lah gitu ya. Ada rencana apa dalam waktu dekat kemudian supaya kemudian membernya LWC ini bisa lebih semangat terus gitu, Kang? Kalau programnya kan emang sudah rutin ya. Jadi program kita tuh kalau di LWC yang sudah ada ini yang satu, kita baru satu grup sih, satu kelompok aja memang. Tapi punya rencana ada beberapa titik-titik yang mau kita buat LWC gitu, cabang-cabang lah seperti itu. Tapi kalau secara internal, secara kelompok yang kita buat, kita membuat program rutin ya. Ada pemeriksaan kesehatan gratis. Oke. Ada sponsornya nih, sponsor dari laboratorium nih. Sponsor membernya juga mungkin juga banyak ini juga ya, apa namanya? Ya tenaga kesehatan gitu ya. Iya, ada tenaga kesehatan, ada dokter Beta lah, sebutin namanya nggak apa-apa merek ya. Nggak apa-apa. Dokter Beta tuh dia rutin dia selalu ngasih materi kesehatan di situ. Kemudian ada juga praktisi olahraga di situ. Jadi ada member kita yang memang dia anak penjas. Jadi dia paham, dia selalu ngasih informasi untuk gerakan seperti itu juga kadang-kadang memberikan informasi di situ. Jadi kita juga jadi paham tuh teorinya kan gitu. Nggak cuma hanya praktek kemudian asal praktek, ada teori-teori yang dimasukkan di grup itu gitu. Jadi programnya bisa jalan. Oke. Jadi selama ini aktivitas Lampung Workout Community rata-rata rutin setiap pekan ya? Ya. Rutin setiap pekan. Bahkan kalau kita nggak jalan tuh, ini kalau hari Sabtu kayak gini, itu pasti nanyain besok ada nggak gitu. Berarti pernah dong jeda gitu nggak ada aktivitas. Puasa jeda full. Kirain aktivitas juga sore gitu ya sambil ngabuburit. Nggak ada, pokoknya full pagi. Kita selalu di Ahad pagi memang aktivitasnya. Setiap Ahad pagi ya di Unila. Di Unila. Alhamdulillahnya sekarang kan ada beberapa teman-teman yang saya ada instruktur ya, ada peserta, ada anggota yang instruktur aerobik gitu kan. Jadi ketika saya
berhalangan hadir tetap jalan gitu. Oke, Nggak bisa tergantung saya di situ. Berapa sih member setiap ada aktivitas itu Di workout ya. Kalau yang di grup WA itu sekitar 180, cuman kalau saya lihat setiap workout itu udah mulai di atas 200 pesertanya. Oke, misalnya besok minggu gitu. Ya. Besok kemungkinan bakal ada di Unila. Ya, udah di share tuh di grup. Biasanya setiap aktivitas itu bisa lebih dari 200. Bisa 200-an. Asal suasananya mendukung ya, nggak hujan, insya Allah aman. Nah jeda kalau hujan jeda sih biasanya. Kalau hujan jeda biasanya. Itu anak-anak juga ikut juga. Anak-anak ikut. Makanya saya pengennya malah justru saya punya harapan itu nanti kita menyediakan untuk anak-anak itu yang orang tuanya workout, anak-anaknya dikasih menggambar gitu. Jadi bermanfaat. Pengennya gitu. Keren juga ya, bisa begitu ya. Iya. Misal tadi bagaimana pelibatan, misalnya ketika melakukan aktivitas pekanan lah gitu ya, workout itu. Ada pelibatan lain gitu, masyarakat, kemudian keluarga dan seterusnya itu apa yang dilakukan biasanya, Kang? Ya. Belum ini ya serunya justru mereka tuh yang punya ide di cemerlang. Jadi kayak kemarin aja saya tidak tahu ya idenya dari mana gitu. Tiba-tiba ada anggota yang mengedarkan kotak peserta gitu kan, ada uang kasnya. Jadi akhirnya ada uang kas lalu terkumpul gitu. Uang kas itu akhirnya bisa dipakai buat kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, bisa buat sarapan gratis gitu. Itu idenya dari mereka idenya. Oh keren ya. Bahkan ketika sarapan misalnya besok sarapan buah bubur kan pernah bubur tuh. Bubur ibu ada nggak yang bisa buatin bubur? Ada. Uangnya dari uang kas. Mereka yang buat, ibu inisiatif mereka biasanya yang buat itu. Luar biasa. Waduh keren ya. Mereka yang jalan akhirnya. Jadi di samping badan bergerak gitu kan, badannya berbuat, kemudian ada keringat, sosialnya ada, saling bantunya ada, sum-sumannya ada, gitu. Nah, misal kalau kita balik lagi soal workout secara teknis ya, kalau hari ini kan trennya anak-anak muda mager ya. Ya mungkin nggak tahu anak-anak Kang Yat masih remaja ada, tapi lagi di pondok ya. Misalnya kalau di rumah kan kadang-kadang ya seharian bersama gadget. Asli. Sehingga kemudian menjadi minimal aktivitas ya keluar gitu atau gerak gitu. Nah kira-kira kalau Kang Yat punya pengalaman yang boleh di-share, apa sih yang kemudian membuat mereka jadi terus bergerak gitu ya? Iya, kalau kan sebenarnya kan dari orang tua ya asal muasalnya ya. Kalau orang tuanya mager, anaknya pasti ikut mager ya. Kalau anak itu basicnya nih. Basicnya mager, main gadget dan segala macem. Tinggal orang tuanya ngajak apa tidak. Kalau orang tuanya mager ya ketemu udah klop, mager ketemu mager, klop di rumah aja kan gitu. Ya, main ini PUBG bareng, FF bareng, mabar. Kalau saya memang kebetulannya memang aktif ya, di hari Ahad Minggu aktif olahraga mau nggak mau digeret anaknya kalau pas lagi liburan gitu. Kita ajak, saya bawain sepeda gitu kan, saya bawa sepeda nanti anak-anak yang kalau dia nggak mau workout ya dia naik sepedahan gitu. Intinya harus bergerak. Saya juga ngasih motivasi gini, anak remaja itu, anak-anak masih remaja. Terus saya bilang salah satu yang bikin kita tinggi badannya olahraga. Kamu nggak akan bisa tinggi kalau olahraga. Ada beberapa contoh kayak mereka yang aktif main bola segala macem, orang tuanya nggak begitu tinggi, anaknya lebih tinggi. Kenapa? Karena memaksimalkan hormon pertumbuhannya. Nah hormon pertumbuhan itu akan lebih keluar di maksimal kalau olahraga. Olahraga, kemudian tidur cukup sama makan cukup, masih remaja ya. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalau kamu mau tinggi olahraga. Kalau kamu tingginya masih di bawah ibumu, berarti kamu nggak maksimal pertumbuhannya. Saya gituin. Jadi mereka termotivasi tuh olahraga di rumah, di pondok juga kalau bisa ada kayak sit up segala macam, harus olahraga, lompat-lompat, skipping gitu saya suruh di pondok itu, memotivasi mereka. Jadi motivasi anak-anak itu kan ke fisik ya, karena anak remaja kan ke fisik, bikin mukanya halus gitu kan. Kita jelaskan olahraga itu bikin muka lebih halus, olahraga itu bikin kita lebih cepat tinggi badannya gitu. Akhirnya dia betul-betul kan ke fisik, makanya arahnya ke sana, keinginan anak remaja itu apa sebenarnya gitu. Nah kita buat hal-hal yang hubungan olahraga tapi ke fisik mereka gitu. Gitu. Nah kalau misalnya kadang-kadang sekarang juga lagi tren aplikasi digital yang kemudian entah kemudian fungsinya ya memberikan dampak manfaat supaya jadi ikut berlatih, bergerak gitu ya, menggerakkan badan. Menurut Kang Yayat di antara aplikasi-aplikasi yang Kang Yayat mungkin pernah menggunakan atau masih aktif menggunakan yang mana, Kang?
Kalau akses aplikasi Jarang. jarang. Paling yang kayak untuk lari kan ada yang aplikasi untuk mengukur jarak itu, paling itu yang suka kita pakai. Jadi memotivasi seberapa jauh sih kita, berapa banyak kita aktivitas, terutama untuk jogging ya, seperti itu. Tapi kalau kalau saya sendiri untuk olahraga, saya ngambil beberapa referensi dari beberapa ini sih di YouTube kan banyak tuh. Oke. Nah itu saya buka di situ, kemudian nyari gerakan, kemudian mengkombinasikan. Jadi kalau saya kemarin buat satu gerakan juga workout, beberapa gerakan saya satukan tergantung kebutuhan. Jadi kalau bulan puasa saya buatin gerakan yang simple di rumah gitu. Jadi mereka yang karena nggak ada di Unila di lapangan, akhirnya kita buat di rumah, mereka silahkan gerak di rumah di sore hari menjelang buka puasa misalkan seperti itu. 15 menit sampai 30 menit bisa, tapi gerakannya ringan, nggak memberatkan. Apalagi kalau di puasa itu sebenarnya sudah mulai kempes tuh perutnya kan, itu saatnya dibentuk sebenarnya kan gitu. Saya buat gerakannya kayak model sit up gitu-gitu. Oh berarti sebetulnya kemarin kalau pas lagi habis puasa kan rata-rata perut lagi pada kempes tuh. Iya, itu pas banget momennya itu untuk pembentukan. Oh. Pembentukan pas, jadi makanya sayang kalau nggak dimanfaatin itu. Apalagi Apalagi lagi gemuk nih ya, yang gemuk kemudian di puasa itu kan asupan makanan kurang tuh. Ya. Isinya kalorinya rendah. Oke. Harusnya ditambahin dengan outputnya yang banyak. Oke. Sehingga cepet turunnya. Saya sampai 5 kilo turunnya puasa itu. Oke. Karena memang saya inputnya sedikit kalorinya, tapi tetap dikeluarkan, outputnya dibanyakin gitu. Jadi cepet kalau mau turun berat badan itu sesimpel itu, nggak rumit. Nah terus misalnya tadi kan kita bicara soal gimana motivasi anak kita yang masih remaja gitu untuk memaksimalkan pertumbuhan mereka dengan workout apapun lah gitu ya. Ada sit up, ada macam-macam lah. Kalau misalnya mungkin kita kalau yang masih punya ibu terutama yang sudah lansia, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh beliau-beliau? Yang lansia ya. Nah lansia juga ini kalau saya di Puskes memang ada kegiatan lansia juga untuk yang prolani kan ibu lansia. Oke. Pertama olahraga itu memang namanya gerak tuh penting banget, kemudian itu memperkuat tulang juga. Wah, tulang, otot, jantung dan sebagainya. Bukan malah takut cedera ya habis jalan kok malah kan beda nanti. Jadi gini, setiap kita itu berbeda-beda porsi gerakannya sebenarnya. Kalau lansia jelas nggak mungkin di-workoutin, bisa pingsan anak orang, ibu orang pingsan saya bilang gitu. Jadi memang berbeda. Kalau dulu suka ada senam tera gitu ya, nah itu kan lansia. Jadi memang berbeda gerakannya, tapi intinya mereka itu bergerak memaksimalkan gerakan seluruh tubuhnya, tapi juga kalau lansia tetap melihat detak jantungnya, tensi darahnya gitu. Jadi kalau udah ngerasa menges, istirahat. Bahkan saya kalau di workout itu juga kasih 2 pilihan gerakan. Jadi kalau ibu-ibu yang usianya di atas 40 tahun, gerakannya seperti ini aja pas lagi lompat. Saya kasih gerakan yang dia cuma melangkah aja gitu. Saya kasih, jadi ada partner di panggung, dia yang muda-muda itu gerakan yang powerful, yang powerful, yang high impact. Saya kasih gerakan yang low impact tapi dengan gerakan yang sama. Bagi khusus yang pertama obesitas, yang kedua usianya di atas 40 tahun yang memang menges. Tapi kalau masih 40 tahun masih strong, oke lanjut aja pakai yang high impact gitu. Jadi ada 2 pilihan, jadi nggak monoton satu gerakan itu diikutin semuanya, nggak. Saya kasih pilihan mereka untuk lebih slow sama yang agak high impact gitu. Nah ini kayaknya mungkin obrolan kita bakal berakhir nih, udah agak cukup lah setengah jam. Tapi sebelum berakhir, kita mau ada segmen berikutnya, segmen tanya cepat. Waduh. Tanya kemudian jawab cepat ya. Nanti Kang Yayat minta, saya ada 4 pertanyaan. Kita minta Kang Yayat menjawab secara cepat. Pilih gorengan atau nasi uduk? Aduh, berat loh, nasi uduk. Gorengan saya. Kenapa pilih gorengan dan nasi uduk? Gorengan. Nasi uduk karbonya banyak, ada lemaknya, ada santannya segala macam. Saya lebih gorengan. Terus ini kalau Kang Yayat pilih workout di gym atau di rumah? Di gym. Oke. Kenapa Kang Yayat? Pertama ada alat banyak di situ. Alatnya banyak, kemudian bisa ada partner. Yang kedua saya mau belajar juga membuat game soalnya. Oh, katanya udah pernah bikin game. Saya mau buat lagi. Ada rencana membuat game. Misal kalau ada pilihan workout tapi jenisnya 2, antara yoga sama pilates, mana yang bakal dipilih Kang Yayat? Yoga. Saya udah pernah yoga soalnya. Yoga udah gerakannya simple tapi powerful. Dia emang dia yoga itu untuk kelenturan dia. Tapi betul-betul menges itu. Saya ngerasain di rumah, yoga di rumah itu berdua sama istri. Oh luar biasa.
Oke, ini banget ya? Iya, tapi memang kalau orang agak gemuk agak susah memang. Dia harus lebih badannya harus mulai kurus tuh. Oh, karena dia harus ada keseimbangan gitu-gitu. Iya, ada keseimbangan segala macam. Pokoknya banyak yang ditarik-tarik tuh, banyak tarik-tarik ototnya itu. Gitu. Dia main di otot sih ketarik. Satu lagi yang keempat. Pilih minum minuman berkarbonasi, Coca-Cola, Sprite dan sebagainya, atau minum es teh manis. Aduh, itu nggak pernah saya minum loh. Saya tuh selalu bawa tumbler, tapi kalau suruh milih saya milih es teh. Oh, es teh. Karbon. Apalagi es tehnya yang ditarik gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya saya nggak jarang sekali minum itu. Karena memang saya memang punya masalah di ginjal sebenarnya dulu. Jadi saya selalu bawa tumbler kemana-mana. Kemudian saya harus minum 2 liter per hari. Oke. Air putih mineral. Oke. Nah, ini terakhir. Kemudian terima kasih Kang Yayat sudah merespon. Kemudian sebelumnya mungkin ada pesan buat generasi muda bagaimana mengaktifasi masa mudanya untuk hal-hal yang positif termasuk workout. Olahraga ya. Kalau saya memang prefernya olahraga, jadi olahraga. Jadi sebenarnya anak muda itu sebenarnya energik dia tuh. Powernya banyak banget, energinya banyak, ya kan? Harus dialihkan. Nah, bener. Sayang banget energi itu nggak dimanfaatkan buat hal fisik kita. Sementara pertumbuhan masih ada, kesempatan masih ada. Kalau kita udah nggak bisa lagi naik ke atas, jadi kita tuh ke samping. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin sampai ke atas itu. Jadi kalau anak muda tinggi badannya lebih dari orang tuanya, pertumbuhannya bagus. Keren. Tapi kalau masih di bawahnya, masih ada kesempatan buat memaksimalkan pertumbuhan dengan cara apa? Olahraga secara teratur minimal 3 kali. Syukur-syukur bisa setiap hari anak muda itu. Kemudian cukup tidur, jangan begadang. Jangan begadang. Kecuali ada perlunya kayak Bang Haji Romairama. Iya. Soalnya gini, kalau pertumbuhan itu hormon pertumbuhan itu akan bekerja maksimal di jam 10 malam ke atas itu. Dia akan narik sel-selnya segala macam, kemudian makan yang banyak di siang hari, jangan malam hari. Siang hari. Jadi kalau siang hari sebanyak-banyaknya makan, silakan sebanyak-banyaknya makan kalau masih siang hari ya. Tapi imbang dengan olahraga gitu. Biar imbang dia. Baru malamnya itu saat tidur itu boleh kerja tuh sel-selnya tuh. Jadi pas bangun tuh udah tiba-tiba sudah setinggi aja badannya. Gitu untuk remaja ya, jadi semangat untuk pertumbuhan kita. Oke, terima kasih Kang Yayat sudah banyak menyampaikan memperbincangkan sesuatu yang menarik untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya harus melangkah. Jadi kapan buat resolusi mengurusan berat badan ini? Insya Allah. Jadi kalau saya setiap minimal biasanya minggu besok saya lari lah gitu 3-4 kilo gitu minimal ya untuk seminggu sekali ya. Minggu sekali ya, hari-hari masih jalan lah. 3 kali. Kira-kira begitu. Itu juga ya. Kemudian teman-teman, ini tadi kita sudah banyak mendengarkan insight yang powerful, yang keren, bagaimana kita harus terus bergerak, terus melakukan workout gitu ya. Ada push up, ada sit up, ada jumping jack Ya, jumping jack dan seterusnya, pokoknya bergerak plank gitu ya, sehingga kemudian kita ada energi yang harus dikeluarkan karena ada juga energi yang dimasukkan. Jadi harus seimbang. Jadi perbincangan kita saya kira harus selesai, harus kita akhiri. Terima kasih di podcast seri keempat, podcast Berani Berbuat, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di seri berikutnya dengan orang-orang yang keren, yang telah banyak berbuat. Tapi tidak apa-apa juga kalau memang masih sedikit berbuat. Karena apa? Berani berbuat pasti tetap akan berdampak dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.